Kalau zaman mondok teng Sarang tahun mulai riyen mulai 96 97 mulai akhir-akhir kula mondok. Kula termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahadits fitnah. Ya, ahadits apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbah Nabi ini kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi, setelah sepeninggal saya tidak takut lagi kalian menjadi musyrik, tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis, kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian, dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali tidak dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalahan. Terus sampai periode saya Hussein. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia biasa. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani nerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 hitam. Nanti akan banyak fitnah. Oke. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham benar. Nanti salah paham ekstrim. Fitnah itu di Islam, ya, niki ilmu nih, ya, niki ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ya, ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama, memang akhirnya mengganggu agama, kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istimat pada ayat tertentu, istinat pada ayat tertentu, ya, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu, kemudian dia punya paham. Kemudian bagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantaian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang telah di Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Amr bin As. Nah, itu satu tragedi betul, satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang yang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Itu sekarang sejarah itu berulang. Mulanya kita geman jadi wong soleh yang model Khawarij. Wong nak kesolehan, misalnya Pak Mustafa ini kesolehan, wong lagi buatan tahu patek. Nak soleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bersolat nak dalil mantai sama wiridan sirik. Ora wiridan ketek. Mergo soleh lagi umat. Soleh lagi nopo? Umat. Ora soleh dhewe mereda ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Kalau tak niati, kalau niati tenan, kalau nak donga pangeran mati dalam kemewahan maksudnya kayak asik-asik saja. Karena saya tidak mau mati ngenes itu turun. Kalau kalian ini malas, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih sahih, yaitu kitab Bukhari, kitab Muslim. Lewat riwayat yang mujma' alaih sahih.
Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yang merukuna minad din kama yang merukusdah muminar romiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak penak, kayak anak panah sudah lepas dari nopo rusuh. Ya takallamuna bi alsinatina. Min jaldatanya, wayal takallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai orang suwe sampai Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat, ya. Mereka rapat. Yang kerok Islam nganti kacau, mergo Ali, Muawiyah, Amr bin akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku kode satu kesalian ngajak nama masjid ini kode ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian yang Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu kalau termasuk ulama sing mau soleh memang repot. Mungkin kalau semua itu kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrim. Wong nggak lagi seneng jigoten, rajigoten wae. Wong sing seneng wiridan dia mana salah wirid bahwa radi wiridan wetek. Wong Islam darani ketek. Sing ra wiridan wong salat, wong contone bar salat langsung mlayu ora wong salat. Lha wong salat dihukumi ketek wae ana apa wae. Wong salat dihukumi apa? Ketek. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola lailu dakolal dan tapi gara-gara solai lagi umat rawong rawiridan dianggap koyok ketek. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Kamu ra usah ngandani kulo ono ning kitab. Wah, aku luwih roh aku dibanding nonton kitab itu luwih. Aku isi to medakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpul, mereka adalah biang kerak kekacauan harus dibunuh. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah dan bunuh sinten. Nah mulai di sini udah wong soleh mesti pintu-pintu. Khusus mesti ada pintunya. Jadi ini Muawiyah ditenane sebuti. Pokoknya biasanya ngimami subuh, dia tak res kok mau ngono tok. Pintu. Jadi komandannya yo pintu, si eksekutor yo pintu. Sekarang tenan Muawiyah salat subuh-subuh meriah. Ngapa wong ngimami? Ngapa itu? Wah, terus soalnya di kamar yo pintu, sing ngomong pintu. Nariki Muawiyah wis digoten tapi ora. Diariki pokoknya sing ngimami apa? Kemenar. Muawiyah meriah ngomong kok lagi mlebu masjid dibuat kayak gue sing imam itu diriwayatin bar salat subuh walhasil salah alamat akhirnya sing kepaten ra Muawiyah. Nah sing Amr bin As rada apik nasibe pas dibuat tok mlawa kena bokong ya berarti gak tepat sasaran jadi pintu meneh terus nek ora tepat spesial sing dinali dibuat tok pas kena kepalanya ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam, kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kita eling-eling yang zaman, eling-eling nanti sampean mati, nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah sana. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Rio, terus itu ahli sunnah, itu ahli. Nah, kita partai Islam, kita non partai ora wong. Dan Islam mak wong partai ora mukallaf. Mukallaf wong. Lah misale kula PDI apa terus Islam? Misale kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Wal jamaah. Jangan sampai atas nama kesalian kemudian membunuh kesalian yang lain.
Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalahan. Suara mulai periode Ali dibunuh, terus Sayyid Husain dibunuh, Wahabadah sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalahan. Wong Wahabi nganti ngesahno darai bisik zaman panas-panas itu mergo ya atas nama kesalahan. Kalau nganggep wong ning kuburan itu syirik, nganggep bejimat itu syirik, akhirnya nganggep darai kita era modern mawon tak bisa. Paling gedeng tok. Dalam nang kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduki polisi tok. Iku akhir-akhir niki era modern karena itu saja karena hal tadi keyakinan mereka kita tetap di syirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kaya kowe wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran mahir ma'asafaratil kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran. Kira-kira kangelan maca cek gelem. Lho boten fair. Lah iki Quran kok moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing kaya omongane iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'a safaratil qiraah. Jadi hadis sahih. Berarti kesalahannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalahan kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid terasa ora fasih. Gak tahu. Kalau nanti tidak ngerasani teng daerah itu, waktu imam ora fasih itu cara kula lorot apa? Ngawur. Dadi ana kurang makmum. Iku kurang rapat, luwe rapate nang cek makmum kok. Cek rumah itu. Alasane jenengan nopo? Lah sampeyan yang antuk ngalim to, iki maksud ngalim ora ana alasan. Akhirnya itu tiangnya tampak tenan teng kula, tak sudah hadis. Dalam banyak hal, kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampean alasane perkara macane ra padha apa susah mbok tekani ning omah 4 mata omong mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nek maca surat kegawan tertawan keliru ya gulu mawon. Lah apa yang nglorot dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dintani wong pirang? Pirang-pirang. Aku dadani iki 4 mata. Ora usah nati jae terus nglorot dadi imam. Jadi itu jenenge kebencian sosial. Ora drengki perkara imam jamaah. Wong aku sing ulama di pengaruh akeh orang imam ora patek enak. Ngoten dia tak kadane wong e. Kapan maca sing fase nari ta fase maca sing standar-standar ae misal Fatihah Yasin ta kul dua beres. Timbang maca ala tarah hadi wasiat bulat-bulat dia turun aku. Apa aku mau doa utawa watini di akhir wal akhir. Ya watini kan lawan akhir wal akhir. Tapi orang kok laruane kok lorot ke masjid itu ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Tidak bisa PPK wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampean kan tahu fitnah dalam agama itu dua. Ada fitnah yang di luar agama, cuma enggak gua agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darani kowe-kowe yo halal darah yo dihukumi kafir. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria. Karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kafir. Jadi orang-orang mereka ngomong kode Islamik paten binaten nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda dianggap gak itu. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian itu sudah apa? Ngeri. Kalau jadi orang alim darah paten barang seneng. Itu biasa dicabut. Jangan yang alim kok paten ini. Ya paten itu paten kowe. Men jajal lah ning akhiran punya swarga dhewe. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut dawuh Nabi kiwa al-muslim man salimal muslimun min lisanihi
Wah ya, itu kaidah dalam hadis Sahih dan Ismail. Dan itu diulang-ulang dengan hadis. Ciri utama orang Muslim, apa? Al-Muslim, man salimal muslimun, min lisanihi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat sama komentar ini, contoh aktivitasnya. Nah, dengan cara kesalahan yang kita gampang mengfonis, gampang mengkomentari, gampang apa kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan? Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi. Kesalahan yang orang lain tidak aman kan? Nah, kalau itu kita sering ditakoi tiang-tiang tonggo pulau itu nak Jumatan ini jarang sholat sunat, kekal tersungguh. Kita protes. Saya mau paling merasa sholat tahiyat. Aku harus dimakan saja. Waktu kiai dah mulai subuh pulang, gajaraku kaki asam. Wah, gue mesti wae kaum sholat tahiyat mulai itu ngaret golek donya. Eling pangeran bedak sholat ning masjid. Aku mulai tangi subuh sih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quran, gue baru jam 8 mulai. Udah bukan sholat. Nggih, kok ini jarang. Ya wonten sing takok tenanan. Gak kesalahan sih. Orang dia alasan keliru, tetap keliru. Tapi keliru sih biasa. Orang apa itu udah tuh kira mereka rumah. Nah, anak aku demeni rondo itu lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunnah sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat raweh. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib langsung sholat lah. Tapi ini sholat ketika sholat enggak. Tapi ini udah itu. Tapi sih rumah orang mirip aku tak bodoh-bodoh. Ya tapi karena bingung kiai nggak sholat pakaian betul lah. Ya tapi batin gua. Soalnya paling banter, paling wong janggal, wong di daya tarik paling kacatu. Gak kira damai mawon sampai mawon. Nganti tak niki kula. Ya cuma kalau napa tumat sholat ya sholat, napa tumat, tapi pas tumat ya boten ya karek. Cara sampean kudu sholat tahiyat gak ono ngamati. Ya ora ono ngamati, ora ono tak. Aku bisa sholat sampean kudu ibadah. Mau baradol titik, berdagangan, berkeduk. Wong aku bar ngaji kok, bar ibadah. Mau aku masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Ibadah kakean. Sampai Nabi wis bendina ibadah dadi Nabi karepe men kon salat qiyamul lail bener Nabi. Bareng salat ape dadi tiru, sesuk masih ra salat. Pak ya Rasulullah wingi salat ae mboten gak. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunat kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Ya kayak mau gara-gara keistiqomah wiridan ae darani mantai salah wirid bahwa kalau di waktu lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmune kama salil kimari yahmil aswara. Di ekstrem. Kowe dhewe nglakoni ilmu yo lagi pirang wulan nek kok dalil wong liya kama salil kimari yahmil napa? Aswara. Wong saleh lagi seminggu gegere ra karo. Oh, ini kita cerita tentang saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama narap percaya pulau, oka-oka kuburan lagi. Narap bener pulau. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan ngira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang yang dinasor. Yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawarij itu. Setiap orang salah ya ke kafir. Akhirnya Ali dagem. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai. Kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik. Ini partai medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan apa? Sosial itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa
Paham ya? Muslim sejati adalah seseorang Muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitas ngeten misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku ya coba seneng wong salaman Pak. Jejer-jejer terus do antri. Mari kiai liyane kedosok tuh. Biasa-biasa. Oh, mari dadekno wong liya kedosok. Biasa-biasa. Iku ya dadi ya biasa. Ngono tak pikir, ngono tak pikir, tak pritemnan karepe pangeran men sowan, dadi takoki. Lah malaikat iki ulama ora sering dijak salah mau tak pikir, ora mikir tak kok tak pikir. Bapak dibate utawa artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istihad bahwa tujuannya itu mansaliman muslimun misalnya. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mentafsirkan. Itu naudzubillah mencari apa? Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan ketalian, era Husain juga dibunuh oleh keputusan ketalian. Khawarij Rafidhah Syiah Qaramitos perang juga dibunuh atas nama ketalian. Akhirnya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kita. Dan itu naudzubillah mencari apa? Kita ya soleh sendiri, ya biasa-biasa saja. Sholat yang umum-umum aja. Kemana sholat kita sholat dengan sekolah. Itu paling biasa mawon umum-umum aja. Wong kula nu wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora tersinggung, ora apa-apa kan. Ya biasa mawon. Dan nonton cerita. Kesinan orang tak kelas. Nonton aku cerita. Kesinan yo ora tau ngimami, kita ora tau sholat tahiyat masjid kok. Tapi aku mau bermulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus tahun satu bar kedunya namanya. Aku bar mulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iku mulang. Wis pirang-pirang amalku wis napa? Sebetulnya juga karena itu di luar itu masih punya alasan sing papan atas, tapi kan itu kan ya lagi guyonan itu. Nabi ge ngoten niku. Kadang sholat nang masjid bareng wong do niru ra sholat 11 Pak sahabat. Tapi yo potret sholat maksud gak. Bareng agama wajib. Ya karena itu tadi ya, sirinya ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ini kalau wadah hadis ini. Qultu ya Rasulullah. Ini ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarri. Inna satemene kita kunna tawono kita zaman dulu. Fi jahiliyatin ing dalam zaman jahiliyah wa syarri ing zaman keeli. Pada amako tekona ing kita sapa Allah dia dal khairi lan ikilah keapian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarri. Ana ta sawise ikilah keapian min syarri saking keeli. Jadi gampangane boleh Pak Yaman takok ya Rasulullah kita riyen jahiliyah. Jok wonten jenengan dadi Islami. Ya sawise periode Islami niki apa ana periode elemen meneh. Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi Naam yo periode Islami iki sampe jahiliyah meneh. Terus fahal ba'da dzalika syarri min khairin. Nabar periode jahiliyah niku apa jane apike ya Rasulullah? Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi Naam yo wa bidahun tapi campuran. Ya nabi emena tapi campur aduk. Jadi ono asape. Jadi bar periode ini sahabat sing apik, ya ono periode apik, tapi apik sing wabihi dahon. Apik sing wis campur aduk. Kultu dak matur ingsun wa madahonu, campur aduk is budi ya Rasulullah. Kaumun yahduna bi ghairi hadji. Ya bebe ya duna, nggih bebe nunjukno kaumun apa? Yahduna. Kaum niku kaum Yahduna kang padha nunjukna sapa kaum tapi diwiri hadi kelawan tanpa panduan hidayah ingsun. Nggih, sawangane Yahduna tapi diwiri napa? Hadi. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental Yahduna tapi diwiri hadi. Yang ganti Nabi 10 tahun dakwah dilarani wong kafir ora tau komentar. Kene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun wong ra wiridan iki gegere gak. Hewan berarti ya dunia biwiri haji. Kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum.
Ta'rifu minhum wa tumkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tumkiru lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tumkir kowe ingkar. Kultu fa'al ba'da dzalikal khairi min sakin. Ana ta tak wis periode kaabian ana keelekan malih ya Rasulullah qala na'am. Yo ana elek meneh. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaiku wong-wong sing ajak ning gone pintu-pintu neraka. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Man uti sapane wong ajabahum nyembadani sapa manhum ing du'at ilaiha maring dakwahe mau qadafuhu mongko buak sapa du'at hu ing wong fiha ing dalem. Kultu ya Rasulullah sibhum. Soban ana keelekan sing bentuke du'atun ala abwabi jahannam. Kultu ya Rasulullah sibhum lan. Sis kula aturi ifati panjenengan hum ing du'at lana maring kita. Ciri-cirine sepundi ya Rasulullah? Qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi'al dina. Hum te wong akeh min jildatina termasuk kelompok kita ya Islam ya saleh. Wa yatakallamuna bi'al dina. Cara ngomong ya kayak kita. Yaitu sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Ini kayak tragedi Khawarij. Kaum Khawarij itu saking soleh. Itu ngarapno dosa cilik. Nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatnya nak nglakoni dosa gede kafir, nganggep Ali ya kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep wong liya. Akhirnya atas nama kesalehan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Yang marah ini kita tambah orang kesalahan yang melahirkan apa? Kau nak suami jadi wong soleh, tamar ma'ruf nahi mungkar, bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Orang kesalahan yang melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model. Model tahiyat masjid, manis-manis ngerasa tahiyat. Nanti kalau dia, lah kecuali kan aku hukum membebak rubah, lah piye maksudnya? Apa salat tahiyat masjid dilihat jadi wajib? Dirawani ku rubah hukum. Ya rawani ya wis. Ya, yo terus komen. Anggap aku ngamale akeh, jadi ra perlu salat apa? Tapi jenengan tokoh terus nak ditiru wong. Lah aku GR tokoh malah keliru, aku ora tau anggap bapakku tokoh, kowe malah geger mereka ruang. Wong aku ora salat tahiyat masjid wong do tetep salat. Mereka sholatnya krono pangeran, tak krono niru apa malah elek, tak sholatnya krono niru apa? Ngomong warai ikhlas barang. Mau ngalim kandian. Ibu cuma kedua ulama garis kau ulon ya sudah akhir itu dua. Maksudnya nak akhir itu. Butuh orang alim tenang, maksudnya itu kan gak gampang, maksudnya itu kan butuh ilmu akhir. Paham? Jadi kulon itu membaca kitab ini sebagai wasiat, ya, sebagai sesuatu yang prinsip sekali. Bahwa mulai Nabi zaman Sugeng yang akhir hayatnya sering cerita fitnah. Fitnah itu dimulai cara pandang terhadap agama. Dan itu tradisi mesti dimulai dari kelompok soleh. Itu pembunuhan dimulai saat orang-orang Khawarij merasa Ali, Muawiyah, Abu Nu'ad meresah hanya dibunuh. Periode Husain juga begitu dibunuh oleh kelompok Yazid. Wah, kada sampai periode Sinten Timur Leng, sampai tragedi Demak Bintoro ketika Arya Penangsang kalian Sutowijo itu sampai tadi terjadi partai. Dulu di Jepara pernah tragedi PKB dengan P3 sampai nama bunuh. Kita banyak punya tragedi kesalahan yang melahirkan apa? Makanya jangan semua dia itu di partai, malah kesaksalan. Kalau kok PKNU, Ahli Sunnah, PKB, NU, terus P3, Partai Islam, ya kita setuju dengan partai-partai Islam. Tapi jangan semua dia di situ. Malah kok kesakralan. Kawangannya wong wajib panut tenang. Anak-anak kiai sing rapati partai ngono kan macam. Ana sing wani PDIP, ana sing wani Golkar, ana sing wani Gerindra, Gerindra. Wong kata anak saya itu saking seringnya saya melihat Gerindra. Bapak partinya Gerindra ya. Saya itu saking inginnya sebuah partai itu tidak disakralkan.
Nggih, saya tidak P3, tidak Gerindra, tidak Golkar. Pokoknya jelas milih. Mergo fatwa KPU dari golput haram. Orang ulama fatwa. Cuma aku sering guyon-guyon Gerindra, partai sing lucu-lucu itu kan tenang. Ya artinya wah Gerindra hebat tenan. Wah kadang gitu protes jujur aku seneng ngeberi itu. Hebat tenan wah di duwe kok kampanye terus. Ya akeh duwe ya. Nah, kita mau kampanye ahli sunnah kok, nah kita kampanye di TV di akeh apa? Hebat ora mesti bener. Aku meneh hebat kok, hebat kudu ya akeh hebat. Sampe ora ribet, aku ngomong kok ribet. Tidak boleh cerita. Dalam tragedi-tragedi sejarah itu kemudian melahirkan kesalahan-kesalahan yang tidak boleh ekstrim. Ya, kesalahan itu jangan sampai ekstrim. Ya, kita harus niru Nabi itu bil hanifiyati samha. Bahwa agama ini mudah, agama ini familiar. Sampai familiar. Mudah dicerna, mudah difahami, familiar. Sehingga agama itu tidak melahirkan kegundahan, tidak melahirkan tragedi, tidak melahirkan kecemasan sosial. Karena kita sudah trauma saat Khawarij bantai sinten Sayyidina. Kita trauma saat kelompok Rawafid di Iran kayak Syiah, di Irak kayak Sunni, semuanya saling bantai kayak enggak merasa dosa. Sama seperti orang Wahabi nyabi wong NU sing dungan kuburane Nabi hanya karena dianggap musyrik. Saat ini kita enak sekira ham, orang sampai dibantai. Paling disadu idak mbek polisi mergo kesuwen do. Akhirnya wong NU diakali. Maca Quran mergo ora diusir. Ya, tapi wong NU malah dosa to, maca Quran kok niat ngakali polisi. Saiki Wahabi. Nak donga ibu maca Quran malah digo niatmu mbok. Malah pintu meneh malah. Iku malah keliru meneh cara kula nek niat maca Quran aja maca Quran, malah kula sing tersinggung lah iku malah jaran. Kaji-kaji itu sering gitu kula walah Gus nek ben donga teng raudha boten diusir polisi ibu maca Quran, tapi cangkemmu maca Quran buka apa? Ibu. Malah ngenyek pangeran kok. Karena boten ngoten diusir. Maca Quran niat tenan apa susah? Susah. Lah ini kan artinya gini, saat ada fatwa bahwa wasilah itu syirik, toh atas nama kesalahan. Berarti kita punya rapot banyak, punya catatan banyak, betapa kesalahan sering melahirkan tragedi. Makanya kesalahan itu urusan pribadi. Kita buat takarruf ilallah, jangan untuk menfonis orang lain. Dewa kalau bolak-balik matur, gara-gara ke wiridan bersolat ijazah kiaimu ae kok terus muni man laisa lahu wirid bahwa kal wong liya mbak anggap kethek kabeh karep pembi. Salehmu sepiro wong Islam mbok arani kethek. Do ganjaran wiridan mbek ndaran liya kethek iku dosane wakeh ndarani wong liya kethek. Paling ganjaran wiridan mok piro. Terus men dihisab pangeran perkara ndaran wong liya kaya kethek. Lah ki milih ndi? Makanya kalau nak sholat ya sering wiridan, ya kadang wiridan. Memang kalau ulama itu disarankan begitu. Ulama loh ya. Kalau ada ulama memang bagi istiqomah. Loh Nabi kok terus hati-hati selesai. Kadang pas sholat wiridan subhanallah yang telu terus suami apa watama ulmi'ah la ilaha illallah akbar walillahil hamd. Kadang boten bersalam lam yampus ila keberapa. Jadi bersalam kan gitu semire. Wah ora jelas. Apa sih pusing. Dan lepas ada di masalah memang wiridan orang. Bisa ketenggerak. Mulane nganti ana riwayat model Muhammadiyah anak Nabi ra wiridan, ana riwayat model anak Nabi wiridan, ana riwayat model Toreko wiridan dua. Lah itu kan ana mutabikah itu. Teng riwayat hadis sosial mengenek to. Wa doi damai hakaza. Ya kan ngeten to nek riwayat-riwayat sosial kan ngeten bentuke. Dadi pucuke ilham teng mriki. Lah kal Covid kaya wong sing nyekel angka 75 ada yang ngerti wae kayak riwayat itu. Wa yuharriku lan riwayat hadis lan nabi ngobahno mutabiha. Ngobahno nek eno kan ngene. Cara la ilaha illallah iki cara eno obah. Paham ya? Jadi yang mau pon ngeri gobak. Cara kelompok liya. Dia betul. Lu ngateno gawe gegere gak karuan. Lara sing kelompok eno ngenyek kok dosa.
Dari kelompok sing obah, jelas riwayatnya wakar rokaha coba. Repot ya. Artinya obah itu. Ya repot itu kali sendakep. Mbok dokter sapa neliti sosiologi nak sendakep lu gak pusing. Ono temu ini. Ono temu ini. Mergo nutupi ikawakati agam sing ilang deh. Tapi kok gegere ngono ku apa? Sendakep ku ngene lho sampean teliti nak pusing. Ya isa Indonesia beda-beda. Ono sing ngene. Ya itu kan menunjukkan betapa kebenaran saat kamu yakini secara ekstrim itu akan berakibat ekstrim. Coba kamu pakai standar fikih atau usul fikih, itu sunat. Selesai kan? Mau pakai sama sholat dengan itu, ya biasa. Kok mau bareng? Lalu itu ulama orang kata nak sholat ngerti? Nah dan Muhammad bang sholat kerja santri ini bareng. Lah Nabi malah lu ekstrim meneh, sholat di hidung putune. Nggih boten. Piye carane sudah pengen nak hidung putune? Lendak kita memang butuh banyak materi tentang referensi itu. Kita tetap istiqomah, tapi kita harus banyak materi supaya tidak mudah menvonis pihak lain salah. Paling enggak kita tahu kalau itu sunat. Jadi rasa geger, coba-coba, apa? Saya tuh gale wiridan dari lalu si motor itu gede-gede di elpon. Terakhirnya ini dulu jantungin. Itu kan nama baru, itu anggap versi ver. Subscribe channel Kalam Kajian Islam. Kita standar saja, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah ila hadil ilmi pada batas ilmu, sing layak balus syakka. Satu kalimat tauhid yang kita putuskan bil ilmi, sing layak balus syakka, tidak mamang sama sekali, tidak karbit sama sekali, ya sudah, itu namanya sudah mangkola ya Allah. Kita tidak perlu ekstrim pakai kepiah, mergo ngene ku illallah itu menunjukno tauhid. Ya, sing menunjukno tauhid itu orang tradisi, ya mergo illallah itu. Mbok elo-elono lho apa, apa narano dirimu terus ora sing menunjukno kalimat. Lah didim tak tok. Ora omongan boten apik. Semua coba, tapi cara pulau penting coba. Orang tak bener masalah. Kalau ada tahu bener nanti mau penting coba. Itu orang yang tahu itu bener. Makanya gini sih kalau cerita, kita harus kembali ke Quran hadis. Bahwa sebetulnya Nabi Piyambak zaman Sugeng itu tidak punya baku ibadah yang jadi waktu. Nabi melakukan satu standar saja. Misalnya sholat dimulai dari takbir, ma'atu ma'ninah, rukuk ma'atu ma'ninah, itidal ma'at. Nah, itu semua, itu saja standar. Di luar itu tidak standar. Kadang gedong putune, umamah. Kadang Nabi maju mundur. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat maju mundur? Saya tadi melihat surga, seakan-akan aku ingin masuk. Tadi saya lihat neraka, maka saya menghindar. Tapi sebagai basaria, sholat lali barang, ngasih rokaat mulai. Ya nabi memang kamu sholat itu bener loh, kadang salah, rokaat mulai, damai. Sahabat yang di sopan kayak Abu Bakar Umar, menengah. Tapi sahabat bedik-bedik, ini sholat ajaran anyar pun nabi lali.